Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Insyaallah kita lanjutkan kajian tajwid kita. Sekarang kita sudah masuk ke ahkamil mad, ya, ahkam al-mad. Masih di al-ahkam an-nasyi'ah inda tarkib, ya, hukum-hukum bacaan yang terjadi karena terkumpulnya huruf atau bertemunya huruf yang satu dengan yang lain, gitu ya. Karena kalau babul makharij dan sifat itu masih membahas tentang huruf yang satu, yang masih sendiri, ya. Nah, ketika masuk ke bab-bab yang kemarin, babul tafkhim, tarqiq, itu kan pembahasan yang sudah berbarengan dengan huruf yang lain. Makanya kita disuruh bagus-bagus tafkhim, bagus-bagus tarqiq, gitu ya. Kemudian bab yang selanjutnya kemarin kan ada mim dan nun musyaddadatain. Kemudian mim sukun yang dibagi hukumnya menjadi tiga, kan? Izhar, ikhfa, dan idgham. Idgham mim ketemu mim. Kalau ikhfa mim ketemu ba, mim sukun ketemu ba. Kalau izhar selainnya. Dan diperhatikan apabila bertemu dengan fa, ya, mim sukun bertemu dengan fa, jangan sampai mulutnya tidak tertutup, ya, hum fiha, gitu ya. Jadi harus tertutup. Kemudian selanjutnya bab ahkamin nun wa tanwin, nun sakinah wa at-tanwin. Dan ini sangat penting, terbagi menjadi beberapa. Kemarin ada iqlab, ada ikhfa, ada izhar, ada idgham bi gunnah ataupun bila gunnah, ya. Jadi sudah jelas kemarin, ya. Kita sudah jelaskan, dan memang saya tidak membaca semuanya, ya. Saya tidak baca semua kitabnya karena memang yang paling penting itu adalah yang makharij dan sifat, makharij dan sifat. Ya, kemudian beliau katakan di sini masuk ke babul mad. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Al maddu fil lughah al jazbu wal matlu, menunda-nunda atau menarik. Yuqal maddahu yamudduhu maddan, wa ma'na qawlihim maddal harfa yamudduhu maddan tawwalahu, memperpanjang, ya, memperpanjang atau menunda-nunda. Ya, kalau menunda kan makin panjang dia, ya. Wa amma fil istilah faqad 'arrafahu Ibnul Jazari fi an-nasb bi qawlihi wal maddu fi hadzal bab ibaratun an ziyadati mattin. Mat itu artinya panjang juga, ya. Jadi huruf itu dipanjangin fi harfin 'alal maddi tabi'i. Jadi lebih panjang daripada mad tabi'i dalam bab ini, karena mad tabi'i itu adalah mad yang asli. Kalau mad asli ya udah 2 harakat saja. Nah, kalau mad tabi'i lebih dari mad tabi'i itu yang dibahas di huruful mad. Wa huwa alladzi la taqumu dzatu harfil maddi dunahu. Ya, mad tabi'i itu adalah pasti ada di huruf mad. Tidak mungkin tidak ada. Nah, tidak mungkin tidak ada. Wa qala ba'du syurrahil muqaddimatil Jazariyah fi ta'rifil mad italatus sauti bi harfil mad. Nah, italatus sauti bi harfil mad. Jadi huruf mad itu sudah ada 2 harakat, ditambah lagi lebih dari 2 harakat. Itu yang dimaksud di mad. Itu yang dimaksud dari kata mad di babul mad, gitu ya.
Wa yuqabilul madda al-qasru. Ya. Lawan katanya adalah qasr. Berarti qasr di sini adalah ibaratun an tarki tilka ziyadah. Dua harakat itu mat atau tidak? Di bab ini. Hah? Dua harakat. Di bab ini. Bukan mat. Makanya ibaratun an tarki tilka ziyadah. Ziyadahnya yang enggak ada. Kalau mat yang dua harakat dia bukan mat kalau di bab mat. Ya. Karena huruf mat itu memang sudah ada matnya. Namanya qasr namanya. Wa ibqa'ul maddi tabi'i ala halihi. Nah, jadi qasr yang dimaksud di babul mat itu adalah dua harakat. Ataupun adapun mat yang dimaksud adalah lebih daripada dua harakat. Wa huruful maddi thalathatun katanya itu ya. Al alifu sudah paham semua kan tiga huruf mat itu ya. Wa hiya majmu'atun fi kalimat nuhiha. Wawu sebelum dhamma, ha sebelumnya kasrah, ha setelahnya alif sebelumnya fathah. Kemudian falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Beliau akan masuk ke pembahasan mad lazim. Apa itu mad lazim? Ya, wa huwal maddul lazim katanya di situ. Wa dzalika idza waqa'a ba'da harfil maddi harfun sakinun. Apabila setelah huruf mad itu ada huruf yang sukun fi halatai al-wasli wal waqfi, baik ketika wasal atau ketika waqaf. Karena hanya kalau waqaf itu bukan mad lazim namanya, mad arid li sukun. Ya, makanya beliau katakan sakinu halaini. Halain itu maksudnya ketika wasal dan ketika waqaf. Jadi sukunnya itu memang asli. Ya, sukunnya asli bukan arid. Wa innama summiya laziman liluzumi sababihi. Sababul mad itu ada dua. Sababul mad itu ada dua. Ya, yaitu hamzah dan sukun. Ya, hamzah dan sukun. Ada sebab lain tetapi maknawi. Ya, yang lafzi adalah hamzah dan sukun. Jadi sababul mad itu adalah hamzah dan sukun. Sawa'un kana musyaddadan, seperti dhalin, ya itu ada lam sukun. Ya, huruf madnya alif bertemu dengan lam yang sukun. Mukhaffafan al-an. Lamnya itu kan sukun. Ada huruf mad sebelumnya itu apa? Huruf madnya? Alif. Wa sawa'un kana min kalimah fil amthilatil mazkur am kana fi harfin minal hurufil muqatta'ah fi awail suwar misla lam mim qaf shad, itu kan sukun juga kan, alif lam, mimnya sukun, sebelumnya apa? Alif, huruf mad itu kan. Nah, jadi seperti itu. Itu semua namanya mad lazim. Nah, pembagiannya itu ada kalimi, ada harfi itu kan. Dan kalimi ada yang musaqqal mukhaffaf. Ya, harfi ada musaqqal mukhaffaf. Ya, kalimi itu maksudnya dalam satu kalimat, dalam satu kata. Nah, kalau harfi dalam satu huruf. Nah, seperti itu. Ya, al-kalimi al-musaqqal itu seperti dhammah. Musaqqal maksudnya ada tasdidnya itu, berat dia. Dan satu kata dhammah, shakhah, haqqah, tuhajun, 6 harakat semua. Ya. Makanya musaqqalan katanya di akhir itu wa summiya kalimiyan liwujudi harfil maddi ma'al harfil mudgham fi kalimatin wahidah. Dan kenapa dinamakan musaqqal? Liwujudi tasdidi ba'da harfil mad. Ada tasdid setelah huruf mad. Idzil harful musyaddad asqal. Jadi 6 harakat. At-tammah gitu ya. As-sakhah, al-haqqah.
begitu seterusnya. Nah, kalim yang mukhaffaf itu al-an. Ya, karena hanya sukun saja lamnya kan. Jadi al-ana. Ya, ini kalimi mukhaffaf namanya. Jadi di satu kata dan dia ringan, tidak tasdid. Di al-an ini bisa juga tashil ya. Al-an gitu. Al-an. Al-an. Aha gitu ya. Al-ana wa qad asaita qablu. Boleh. Ya. Al-ana wa qad asaita qablu, tetapi tetap yang ibdal itu lebih apa namanya? Lebih diutamakan al-an gitu. Soalnya ini hamzah apa namanya? Hamzah istifham. Ya, hamzah istifham, setelahnya itu hamzah wasal, al-an. Ya, atau Allah, Allah. Kemudian Allah. Nah, hamzah pertama hamzah istifham. Hamzah kedua hamzah wasal. Harusnya kalau seperti itu hamzah wasalnya itu dihapus. Ya, Allah aja gitu kan. Ya, kayak misalnya astafal banati 'alal banin. Itu kan nanya itu. Ya. Nanya astafal banati 'alal banin gitu kan. Attakhadhtumuhum sikhriyan. Itu kan nanya juga. Hamzah istifham, jadi hamzah wasal itu nggak diperlukan lagi kalau sudah seperti itu. Ya, tetapi di sini di Allah, al-an dan adzakarain, kenapa masih ada hamzah wasalnya? Padahal kan sudah nggak diperlukan hamzah wasal itu. Nah, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak dibaca al-ana wa qad asait? Atau Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun? Atau adz-dzakaraini harrama amil untsayain? Hah? Kenapa? Karena hamzah wasal di alif lam itu yang digunakan harokatnya fathah. Yang digunakan harokatnya fathah. Dari mana kita tahu dia fathah atau enggak? Kalau dibaca ibtida. Ya kita tahu seperti itu. Kalau orang biasa atau ya bisa juga sih jawabannya seperti itu bisa. Ya. Tapi ulama katakan ada jawaban lain? Apa? Bedain antara yang nanya sama yang kasih tahu ya. Aywa, itu dia. Untuk membedakan antara nanya dan ngasih tahu. Ya, membedakan antara istifham dan khobar. Al-an. Kalau kita kan al-an dengan al-an, apa bedanya? Dia nanya atau ngasih tahu? Ya. Beda dengan al-an. Kalau astafal banat, dari mana kita? Apakah dia nanya atau ngasih tahu? Nanya. Kenapa? Karena aslinya istofa. Kalau dia ngasih tahu nggak pakai astafa. Dia pakainya istafal banati 'alal banin. Tapi kalau dia nanya astafal banati 'alal banin, istafa gitu. Ya. Paham ini? Jadi untuk membedakan antara ikhbar dan istifham. Makanya dibiarkan apa namanya? Hamzah wasalnya untuk menjelaskan bahwa ini istifham bukan ikhbar. Kemudian al-lazimul harfi, lazimul harfi itu ya di hijaul huruf itulah ada. Sudah kita pahami semuanya. Ya di satu kata lam gitu kan. Sukunnya asli. Shad itu dan macam-macam.
Nah, kalau ain, ya, kalau ain di halaman 107 itu, amma ain min qawlihi kaf ha ya ain sad fi Fatihati Maryam wa hamim ain sin qaf fi Fatihati Syura, di awal surat Asy-Syura, faqad qala al-Mar'ashi ruwiya fihi an jami'il qurra at-tul wat-tawassut lakinna at-tula afdal. Jadi boleh 6 harokat, boleh 4 harokat. Ya, boleh 6 harokat, boleh 4 harokat, tetapi 6 harokat itu lebih, ya, lebih afdal, lebih diutamakan ketika kita membaca, maka pakai yang 6 harokat. Dan ingat, harokatnya yang dipanjangin. Kadang kita alif lam itu mimnya aja yang dipanjangin. Langsung alif lam, dia bilang alif lam mim gitu. Enggak. La-nya yang dipanjangin, matnya itu yang dipanjangin. Alif lam, baru mimnya. Mimnya karena mim sukun ketemu dengan mim, maka dia jadinya idgham mutamatsilain. Lam itu yang 6 harokat. Habis itu mim, ya, alif lam mim sad. Misalnya kaf ha ya ain sad. Ai itu yang panjangkan, bukan ain sad. Bukan gunnahnya yang dipanjangin 6 harokat, enggak, tetapi ain sad, ya, i dulu baru, ya, paham? Jadi matnya yang dipanjangin, huruf mat sama huruf linnya itu yang dipanjangin, ya, bukan gunnahnya. Kalau gunnahnya memang dipanjangin tapi sebiasa. Makanya wa amma miqdaru maddi harfil maddi fi hadhil anwa' berapa katanya? Faqad qala Ibnun Nazim rahimahullah wa'lam anna ahlal ada ittafaqu ala isba'il maddi lis-sakinil lazimi fi fawatihis suwar. Nah, isba' wa ikhtalafu fi qadri maddi ghairil fawatih. Ya, isba' itu artinya 6 harokat, dipanjangkan, dikenyangkan matnya. Faminhum man madda qadra alifaini kal fawatih wa huwa ikhtiyarun nazim wa ilaihi asyara biqaulihi wa bituli yumad wa minhum man madda qadra alif. Sudah cukup itu. Jadi 6 harokat saja bacaannya. Mad lazim itu 6 harokat. Kemudian yang terakhir di situ wa idza waqa'a harful maddi akhir kalimatin, katanya ya. Wa idza waqa'a harful maddi akhir kalimatin wa jaa'a ba'dahu sukunun fi awwali kalimatin ukhra hudhifa harful maddi 'inda waslil qira'ah. Qalu ittayyarna, ya sudah dihapus qalu ittayyarna. Ya. Fasawfa ya'tillah, jangan nanti dipanjangin. Qalu ittayyarna. Karena mat lazim katanya. Enggak, beda kata. Ya, beda kata. Paham ini mat lazim? Ada pertanyaan? Wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Mat wajib. Mat wajib yang sifatnya muttasil, ya, summiya al-madda wajiban. Kenapa dinamakan wajib? Li'annahu la yajuzu qasruhu fa in qusira kana lahnan. Tidak boleh 2 harokat dibaca. Kalau kita baca mat wajib ini 2 harokat, maka itu adalah suatu kesalahan. Muttasil karena di satu kata. Ya, misalnya wa anzalna minas samaa'i maa'a. Ya, jadi bisa 4 harokat atau 5 harokat, 4 atau 5 harokat, ya. Minas samaa'i maa'a.
bisu waji'a yawma idzin bi jahannam. Nah, ini kalau Imam Hafs. Ya, ada yang baca 6 harakat juga. Ya, seperti Warsh, Hamzah itu baca 6 harakat dan beda-beda, tetapi rata-rata membaca 4 harakat. Ya, kebanyakan 4 harakat tawassut itu. Ya, hanya Imam Asim yang baca 5 harakat. Jadi boleh 4, boleh 5 harakat di mad wajib muttasil. Kemudian wajaizun idza ata munfasila. Nah, mad jaiz. Ya, mad jaiz. Al-maddu jaizun fi halatain. Jaiz artinya boleh mad, boleh tidak mad. Al-ula idza jaa harful maddi fi akhir kalimatin wal hamzatu fi awwali kalimatin ukhra. Mad jaiz juga. Wa tsaniya idza waqa'a harful maddi qabla sukunin 'aridin lil waqfi. Mad arid li sukun itu termasuk mad jaiz juga. Karena kita boleh mad, boleh juga tidak mad. Ya, al-maddul jaizul munfasil wa huwa an ya'tiya harful maddi munfasilan 'anil hamzah bi an yakuna harful maddi akhira kalimatin wal hamzatu awwala kalimatin ukhra. Jadi huruf madnya di satu kata, hamzahnya di kata yang lain. Wa hukmuhu al-jawaz. Ya, wa lihadza yuqalu fihi al-maddul jaiz. Ya. Wa yusamma aidan maddul bast li'annahu yubsatu baina kalimat, dipisah antara dua kalimat. Maddul fasl juga, maddu harfin li harfaini, nama-nama semua. Seperti walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Sama juga, boleh 4, boleh juga 5 dan boleh 2 harakat, tetapi kita baca kebanyakan pakai 4 harakat dan 5 harakat, dan disamakan dengan mad wajib muttasil tadi. Kalau di mad wajib kita baca 4, mad jaiz juga kita baca 4. Mad wajib kita baca 5, mad jaiz juga kita baca 5. Ya. Kemudian beliau katakan apa? Walaisa kullu mattasala rasman kana minal wajibil muttasil. Bukanlah sesuatu yang semuanya kelihatannya bersambung secara tulisan, tetapi itu bukan mad wajib yang di satu kata, enggak. Itu adalah mad jaiz. Ya, seperti ha misalnya. Ya. Fa innal i'tibar bil ittisalil asli katanya ya. Jadi kalau asli nyambungnya itu baru muttasil, la bil ittisalil katbi wala bil infisalir rasmi. Ya, seperti haula. Nah, ha itu satu kata, ula itu kata yang lain. Jadi itu mad jaiz. Kalau la itu baru mad wajib. Ya ayyuhalladzi, walaupun satu kata kelihatannya di tulisan, tetapi secara aslinya dia 2 kata. Ya satu kata, ayyuha beda. Nah, kalau ha umuqra'u kitabiyah itu satu kata. Ya, ha itu satu kata, bukan ha kemudian enggak. Ya, ha umuqra'u kitabiyah. Itu 4 harakat dan 5 harakat, enggak boleh 2 harakat di sana. Ya. Nah, termasuk juga wa amruhu ilallah. Wa amruhu ilallah itu juga masuk ke bab mad jaiz ini. Boleh 4, boleh 5, boleh 2 harakat juga. Ya, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran itu masuk di bab mad tabi'i. Matsilah namanya biasanya ini ya, matsilah karena hak itu disambung dengan wawu atau dengan ya akhirnya, makanya mad silah. Silah itu artinya kan sambungan ya, karena lemah hak itu. Kemudian beliau katakan di sana wa yushtaratu li tahaqquqil maddil jaizil munfasil waslu harfil maddi bima ba'dahu. Jadi kalau kita nyambung bacaan, kalau kita berhenti yu'minuna bima, kemudian kita berhenti, kemudian mulai dengan unzila, maka enggak ada lagi mad di sana. Ya. Fa idza waqafal qari'u ala harfil maddi ada ila aslihi. Paham enggak?
Ya, walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, kalau kita wakaf di walladzina yu'minuna bima, kalau kita wakaf di sana. Kemudian kita mulai di unzila. Masih ada nggak matnya? Hah? Nggak ada. Nggak ada mat lagi karena sudah nggak ada penyebabnya. Penyebab mat itu apa? Hamzah dan sukun. Nah, sekarang hamzahnya sudah tidak ada lagi, berarti tidak perlu dipanjangin lagi. Nah, ini mad jaiz munfasil ya. Kemudian yang kedua, ini masih jaiz juga, maddul arid lis sukun au arada sukun waqfan musjala. Musjala itu artinya mutlak, ya, mutlak. Beliau katakan asani min aqsamil maddil jaiz idza kana sukunu ba'da harfil maddi 'aridan lil waqfi. Sukunnya itu tidak asli, adanya karena kita waqaf. Ya, sawaun kana sukunan mahdhan, ya, baik sukun mahad. Sukun mahad itu artinya tidak ada isyarat atau tidak ada setengah harakat. Au ismaman, kalau ismam misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu. Jadi kalau sukun mahad itu tanpa ada isyarat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sudah seperti itu. Nah, kalau ismam, dia setelah mensukunkan nun, dia moncong. Seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa harakat asli daripada nun itu adalah dhammah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi seperti itu. Langsung. Ya, boleh 2 harakat, boleh 4, boleh 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya ismam, dan itu ada di semua huruf yang dhammah. Ya. Ada di semua. Qul huwallahu ahad. Ya, ahad. Allahus samad. Allahus samad. Gitu. Jadi ada. Kalau qul a'udzu birabbil falaq enggak ada karena bukan dhammah, itu ismam. Maka di sini nasta'in ketika sukun mahad, kalau sukun mahad dia enggak ada isyarat itu. Ya, hanya sukun saja tanpa isyarat. Makanya kalau orang buta nggak bisa dia ngelihat ismam itu. Ya, kalau antum nanti ngajar Quran kemudian muridnya itu orang buta, ambil tangannya taruh di sini. Ya. Taruh di sini. Jadi ketika dipegangin mulut ente, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tahu apa itu ismam. Atau misalnya kalau misalnya guru antum buta, maka beliau akan pegang mulut ente apakah benar atau sudah tidak. Ya. Itu namanya ismam. Makanya wahwa tahyiatul udwi, ya. Tahyiatul udwi, tahyiyah itu mempersiapkan udhu itu anggota organ ini, mulut itu, linnutqi bil harakati min ghairi taswid. Ya, min ghairi taswid, tanpa ada suara. Nasta'in, yang penting dia moncong aja tanpa ada suara. Nah, itu namanya ismam. Nah, kalau raum fa inna hukmar raumi hukmul wasli li'annahu nutqu bi ba'dil harakah. Kalau raum, misalnya raum itu adalah al-ityan bi thulusil harakah, kata. Jadi sepertiga daripada harokat. Itu yang kita ucapkan. Nah, nasta'inu itu jelas harokatnya. Nasta'inu itu kan harokah kamilah itu, ya. Harokah yang sempurna. Kalau raum nasta'in gitu. Nasta'in. Jadi ada sedikit. Ya. Dan adanya di kasrah dan di dhammah. Enggak ada di fathah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada kalau itu, karena dia fathah, nggak ada rom, nggak ada ismam. Ar-Rahmanir Rahim, nah, itu sukun. Boleh juga raum. Ar-Rahmanir Rahim, nah, gitu. Jadi ada mi gitu dikit saja. Kalau ismam boleh nggak di Ar-Rahim? Nah, karena kenapa? Bukan dhammah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Gitu. Nah, ni. Jadi ada ni. Ya. Ada harokatnya. Ada harokatnya walaupun sedikit. Maka ketika kita waqaf pakai raum, tidak boleh di sana kita mat 4 harokat atau 6 harokat. Karena ada harokat di sana matnya. Kalau kita wasol kayak gimana? Ar-Rahim itu. Ya, berapa harokat kita baca? 2 harokat saja. Ya, jadi ketika kita raum, maka ada harokatnya mi itu. Walaupun dia sedikit harokatnya, tetapi tetap dia berharokat. Maka penyebab daripada mat itu sudah nggak ada lagi. Apa penyebab matnya? Sukun. Paham? Hah? Nah, katanya apa di situ? Di Ar-Rahim nasta'in muflihun wa yajuzu fihi thalathatu awjuh, katanya. At-tul 6 harakat, wat tawassut 4 harakat, wal qasr 2 harakat. Nah, wajhu maddihi itu maksudnya 6 harakat. Hamluhu 'alal lazimi bi jami'il lafzi. Jadi kita jadikan mat ini sama seperti mat yang lazim. Mat lazim itu apa? Huruf mat ketemu apa? Hah? Mat lazim. Setelahnya ketemu sukun. Kayak apa? Nah, al-an kan ketemu sukun. Di sini ketemu sukun nggak ketika kita waqaf? Rahim. Sukun kan? Berarti sama hukumnya. 6 harokat. Ya. Kemudian wajhut tawassut. Wajhut tawassut. Nah, kita baca wajhul qasr dulu. Wajhul qasr annal waqfa yajuzu fihi iltiqa'us sakinaini mutlaqan. Ketika waqaf boleh 2 sukun itu bertemu, beda sama ketika wasal. Kalau ketika waqaf 2 sukun itu boleh bertemu, fastughniya 'anil mad, maka tidak perlu kita mat. Dan sukunnya itu tidak asli. Sukunnya itu tidak asli, maka ya udah kita qasar saja 2 harakat saja. Nah, kalau tawassut dia melihat kedua-duanya. Dia melihat kepada sukunnya secara kasat mata, dia sukun kan, secara kita lafalkan nasta'in, nunnya sukun atau enggak? Sukun. Tapi sukunnya tidak asli katanya. Maka di luar 2 sisi itu akhirnya diambil jalan tengah, yaitu 4 harakat. Kita tidak panjangkan 6 harakat seperti mat lazim karena sukunnya tidak asli. Kita tidak juga pendekkan 2 harakat seperti mat tabi'i karena yang terlihat di sini adalah sukun. Ya, paham? Jadi boleh 3-3-nya. Tetapi kalau sudah satu baca misalnya 2 harakat, ya sudah semuanya juga 2 harakat. Jangan kayak imam yang kemarin saya ceritakan itu. Ya, jadi ketika waladhdallin panjang waladhdallinnya. Ya, biar sesuai dengan amin makmum. Jadi apa namanya? Kalau sudah 2 harakat semuanya 2 harakat. Kalau 4 harakat dari awal maka 4 harakat sampai akhir. Kalau 6 harakat dari awal maka 6 harakat juga sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Makanya kata Imam Asy-Syatibi kan wal lafdhu fi nadhirihi ka mislihi. Ya, wal lafdhu fi nadhirihi ka mislihi. Jadi sama. Ya. Itu apa namanya? Babul mat. Jadi penyebab mat itu apa? Ya, sukun dan hamzah. Jadi kalau ada huruf mat setelahnya ada sukun
atau setelahnya ada hamzah, maka dipanjangin huruf matnya. Ya, huruf mat itu pasti panjang dia kan, 2 harokat. Tetapi kalau ketemu dengan hamzah, ketemu dengan sukun, maka lebih daripada 2 harokat. Nah, hamzah pertama, hamzahnya kita lihat apakah di satu kata atau 2 kata. Kalau satu kata, maka namanya mat wajib dan hukumnya wajib dipanjangin 4 atau 5 harokat. Kalau mat jaiz, itu hamzahnya di lain kata, maka boleh 2, 4, dan 5. Tetapi kita rata-rata baca pakai 4 atau 5. Ya. Kemudian kalau misalnya sukun, itu kan sudah hamzah. Ya, kalau sukun kita lihat apakah sukunnya asli atau tidak. Kalau sukunnya asli maka harus dipanjangin berapa harokat? 6 harokat. Harus dipanjangin 6 harokat. Mat lazim namanya, asli sukunnya. Nah, kalau misalnya sukunnya itu tidak asli, maka berapa? Boleh berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, itu mat arid lis sukun. Jadi seperti itu. Kemudian kita sudah tahu tadi, nanti di akhir akan ada juga bagaimana cara wakaf. Jadi cara wakaf itu ada 3. Cara wakaf itu ada 3 yang dipakai di kita yang biasa-biasa. Ada masih cara wakaf yang lain, ada sekitar 8 cara wakaf itu. Ya, cara wakaf pertama adalah sukun, dan itu yang lumrah. Ya, itu adalah yang biasa. Cara wakaf pertama adalah sukun. Kemudian cara wakaf kedua adalah raum. Yang ketiga adalah ismam. Ya, jadi dan ada tempat-tempatnya. Kalau yang fathah harokatnya hanya boleh sukun saja, nggak boleh raum dan ismam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Udah gitu aja. Berarti di al-alamin itu boleh 3 cara. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Dan semuanya pakai sukun. Sukun mahad istilahnya ya. Kemudian kalau nasta'in atau ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim itu kan boleh sukun, boleh raum. Boleh sukun, boleh raum. Nah, kalau kita pakai sukun kan boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh 6 kan? Nah, kalau kita pakai raum berapa bolehnya? 1 saja ya, yaitu 2 harokat. Maka boleh 4 cara wakaf di sana Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu boleh raum, boleh ismam, boleh juga sukun. Kalau sukun itu berarti boleh 2, boleh 4, boleh 6, sudah 3. Kalau ismam juga boleh 2, boleh 4, boleh 6, udah 6. Ya, kalau raum itu hanya 1, hanya qasar. Jadi 7 cara wakaf di nasta'in. Ya. Kemudian yang terakhir di situ wa yulhaqu bil maddil arid lisukun maddu harfil lin katanya ya. Harful lin itu juga dimatkan sama seperti mad arid lis sukun. Jadi ketika waqaf as-saif 2 harakat. Boleh juga 4 harakat. As-saif. Boleh juga 6 harakat ya, panjang. Khauf ya, seperti itu. Jadi boleh qasar, boleh tawasud, boleh isba'. Isba' itu artinya berapa harakat? 6 harakat. Ya. Ya, harful lin karena dia bukan huruf mat kan? Khauf itu wawunya huruf mat atau bukan? Huruf apa dia? Huruf lin. Huruf lin karena sebelumnya itu fathah. Ya, kalau wawu sukun sebelumnya dhammah itu baru huruf mat. Nah, jadi seperti itu. Dan jangan kadang-kadang kita baca mat panjang sekali gitu ya. Ya, kebetulan mungkin lagunya di sana enak, akhirnya dipanjangin matnya. Nah, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus sama semuanya. Jangan ketika wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja biasa.
Kemudian ketika di innahu kana tawwaba, tawwaba. Itu kan beda dengan afwaja. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, biasa dia bacakan. Kemudian habis itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, katanya. Nah, itu kan beda, padahal sama. Ya, harusnya sama. 2 harokat ya sudah 2 harokat. Ya, di akhir-akhir juga yang kayak tawaban itu ketika kita wakaf itu harus 2 harokat, jangan dikurangin. Kadang saking cepatnya kita baca innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihta'ulu, gitu aja. Padahal ta'ulu. Ya. Ghafurar rahima, jangan ghafurar rahima. Habis itu ini. Ya. Paham gak ini? Jadi diperhatikan mat mat tabi'inya juga bisa kurang kadang kalau kita nggak teliti. Ya, mat tabi'inya itu bisa kurang kalau kita tidak teliti. Ada pertanyaan tentang mat? Ya. Mat lazim di kalimat kaf ha ya ain shad. Kan di kalimat ain itu kan ada 2 hukum kan? Mat lazim sama mat lazim. Nah, pertanyaannya pas di kalimat ain itu dia termasuk mukhafaf atau musaqqal? Kalau kita lihat dari segi itu kan ikhfa. Ikhfa itu kan bainal izhar wa idgham. Nah, di situ apakah dia sifat lemah apa kuat? Kalau gunnah kan kuat, jadi mustaqqal. Bukan gunnah. Bukan gunnah, tasdidnya. Iya, pasti kalimat ainnya itu apakah dia mustaqqal atau mukhafaf? Dia enggak musaqqal. Ikhfa itu kemarin kan saya katakan, ikhfa itu dia ada tasdidnya atau enggak? Akhfa inda saya katakan kan kemarin, bukan adghama fi. Makanya miwal itu dinamakan idgham karena masih ada unsur tasdidnya. Kalau ikhfa itu enggak ada. Ikhfa itu enggak ada tasdidnya, dia nggak masuk musaqqal. Mukhafaf, enggak? Ya mukhaffaf. Enggak, karena saya pernah baca kalau saya yang salah, karena ketika kita praktek berat di situ kan, ain ada gunanya karena kan antara izhar dan idgham di situ kan, kan samar. Sama kayak kita katakan min sulalatin min tin, sama. Nun sukun ketemu dengan sin. Ya, dia mengatakan mustaqqal itu dengan alasan karena ada suara hidung dan guna, walaupun kan istilah ikhfa bukan guna kan. Jadi berat ketika diucapkan ayo berat. Dia mengatakan mustaqqal tapi kan ikhfa samar. Dia aja yang memberatin itu mah. Ya, dari segi praktek situ Ya. kan. Kaf ha ya ain sin qaf. Lebih berat sin itu lebih berat. Dia tebal. Kalau ain itu tipis, jangan bukan ain, enggak. Ain si, jadi ai itu 6 harokat atau 4 harokat. Ya, ain si qaf. Ya, dia mukhaffaf. Dia tidak musaqqal. Karena dia bukan tasdid. Kalau ada tasdidnya baru dia musaqqal. Dan itu penamaan-penamaan ya. Dan itu hanya istilah-istilah wala musyahata fi listilah. Yang penting esensinya bacanya benar atau enggak gitu ya. Bacanya benar atau enggak. Kutubul mutaakhirin itu kebanyakan tafri'. Jadi banyak
dibuat cabang-cabangnya. Mad ini bagi gini. Kayak nama-nama tadi, maddul fasl, maddul bas, padahal semuanya adalah mad jaiz munfasil. Bacaannya itu sama. Gitu kan? Nah, itu istilah saja. Istilah saja. Ya, kalau mad yang mutsaqal, dia mutsaqal kenapa? Mutsaqal karena dia tasdid setelahnya. Tasdid setelahnya. Yang mukhaffaf hanya sukun setelahnya. Nah, ikhfa itu kalau mau ya sudah antara mutsaqal sama mukhaffaf. Bebas. Ya, kalau mau buat. Ya, kalau mau buat. Tetapi dia enggak ada tasdid, ya sudah. Enggak ada thiqal di sana. Ya, enggak ada thiqal. Karena kalau kita idghamkan justru lebih berat. Istilahnya karena semuanya itu untuk meringankan. Ikhfa, idgham, iqlab itu semua untuk meringankan. Al aslu al izhar, asal pelafalan kita terhadap huruf-huruf itu adalah izhar. Semua harus diizharkan. Semua harus diizharkan. Tetapi katanya ada pertemuan antara dua huruf yang dekat-dekat banget. Kalau kita izharkan seakan-akan kita itu berjalan tetapi kita terikat katanya. Kamasyil muqayyad katanya. Kamasyil muqayyad, orang yang terikat dia jalan, habis itu kembali lagi, dia jalan kembali lagi karena dia terikat. Paham nggak? Jadi kalau kita mengatakan waladdarul akhirah misalnya, habis itu kita sebutkan dua-duanya, walad darul akhirah misalnya. Ya, qad tabayyana ar-rusdu. Qad tabayyana ar-rusdu. Itu kan satu makhraj. Berat kata ulama. Ya udah satukan saja. Qad tabayyana ar-rusdu. Nah, mimmal, miwal. Itu dekat-dekat katanya. Ya, mim dan nun dia dekat, nun dengan mim dekat. Ya. Wawu ada unsur kedekatannya. Wawu dengan nun karena nun itu punya gunnah, wawu itu punya mat dengan gunnah itu sama katanya. Ya, ya juga sama. Maka dia diidghamkan. Nah, tetapi huruf-huruf ikhfa itu mau diidghamkan susah. Min sulalatin, mis sulalatin jadinya. Ya, susah diidghamkan. Akhirnya cari cara lain selain daripada idgham. Izhar nggak bisa, min sulalatin karena dia tidak terlalu jauh. Dia berdekatan karena semuanya dari lisan kan? Keluarnya lisan. Nun dan sin itu dari lisan. Ujung-ujung semua. Beda sama yang halq yang di akhir sana. Jauh. Tidak juga dia berdekatan sangat dekat. Maka akhirnya cari cara lain yaitu ikhfa, kemudian iqlab. Jadi seperti itu. Paham? Ada pertanyaan lain? Tergantung setelahnya apa. Kalau setelahnya hamzah berarti dia mad jaiz jadinya. Misalnya bihi anfusakum misalnya. Nah itu boleh 2, boleh 4, boleh 5. Dia mad jaiz, sama kayak mad jaiz. Sama kayak mad jaiz. Cuman kenapa silah itu artinya sambungan. Silah itu adalah sambungan. Huruf mad itu nggak ada ketika kita waqaf. Ya, bih kalau kita waqaf kan. Nah, kalau ketika kita wasal baru ada huruf madnya. Makanya dinamakan mad silah, mad sambungan. Mad silah qasirah, mad silah tawilah namanya. Nama-nama aja. Wa amruhu ilallah. Ya, wa amruhu ilallah. Maka dia sama kayak mad jaiz munfasil. Wa amruhu ilallah atau wa amruhu ilallah bisa juga. Ketika kita baca pakai qasar. Ya, bisa kita baca pakai qasar misalnya kalau kita baca Yasin ya. Kita jemaah sama jemaah di rumah gitu kan. Baca Yasin atau baca surat Al-Kahfi habis subuh hari Jumat gitu kan. Maka usahakan pakai yang qasar. Ya, karena kalau kita pakai yang mad itu terlalu lama
jemaah lama gitu kan nunggunya ya. Ya Allah, lama banget Ustadz ini baca. Gitu kan, apalagi kalau ada ibu-ibu gitu kan, hari Jumat anaknya mau sekolah dia belum masak gitu kan. Nah, itu cepat-cepatlah baca Yasin, nggak apa-apa. Ya. Yang penting yang lazim, yang wajib itu jangan dipendekin. Ya, kadang ini nggak jelas bacaannya. Yasin katanya. Udah. Itu hukumnya wajib 6 harokat. Ya. Yasin, Yasin harus 6 harokat, itu nggak boleh kurang dari 6 harokat. Kalau kurang salah dia. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Jarang yang baca pakai pakai gunnah. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira. Terus maknya kadang panjang terus. Ya, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun katanya. Aba pendek. Nah, kan kebalik kebelah kata orang Lombok itu. Ya, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Ya, kaki di kepala, kepala di kaki katanya. Jadi harus jelas ya, harus jelas. Makanya nanti mungkin antum akan mimpin Yasin gitu kan, mimpin baca Yasin. Jangan ikut intonasi jemaah atau jangan ikut lagunya jemaah. Ente buat sendiri sesuai dengan tajwid. Kalau misalnya lagunya itu sesuai dengan tajwid ya fabiha wa ni'mat. Tapi kalau tidak sesuai dengan tajwid ya sudah tinggalkan. Ya. Kadang kalau kita lagi zikir-zikir gitu kan, baca qul huwallahu ahad gitu kan. Ada beberapa yang agak kurang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad katanya kan. Hah? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan katanya. Kufu itu ada dhammah di fa itu. Inti telan dhammahnya jadi kufuwan ahad. Habis itu waqaf di sana qul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau waqaf ya berhenti napas. Kalau nggak mau ya nyambung harokatin. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya bagus itu. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab katanya kan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kayak gitu bacanya. Jangan ikut nanti ketika jadi kiai atau tuan guru habis itu ngikut kayak jemaah, ngikut arus aja enggak. Jangan kita ikut arus, kita buat arus sendiri kalau salah. Ya. Min syarri, panjangin gunahnya. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau mau disambung, sambung. Kalau ikut biar biar enggak terlalu banyak kita melenceng dari arus. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Mereka udah selesai, kita belum selesai. Kenapa nih tuan guru, kenapa nih kiai ini belum selesai gitu kan? Akhirnya mereka nanya, kok bisa beda bacaan kita? Oh begini bacaan yang benar itu ada ikhfa, ada ini gitu. Jadi dipanjangin gunahnya gitu. Nah kayak gitu. Oh gitu, baru tahu saya. Iya. Jadi harus seperti itu. Kadang nanti jemaah itu nyamain karena kita pelan, akhirnya min syarri, dia udah min syarri, diulang-ulang lagi karena ingin ngikutin. Qul a'udzu birabbin nas misalnya. Apalagi itu panjang-panjang semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas katanya. Ya. Alhamdulillahil alamin juga sama. Ketika zikir-zikir banyak sekali kayak gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Habis itu kalau siratal ladzina enggak pakai lagu dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Jadi harus disesuaikan. Ya, baca Yasin juga sama. Baca Yasin juga sama. Ya, itu adalah apa namanya? Kebiasaan yang tidak baik, maka kita apa namanya? Perbaiki. Ya, kita perbaiki. Jadi Yasin itu harus 6 harokat. Ya, Yasin. Biarin aja jemaah diam, kita sendiri. Ya. Akhirnya dia ikut lagi gitu. Karena dia mau berhenti tapi nggak berhenti ini kiai katanya kan. Ikut juga. Akhirnya baru sekali seperti itu. Minggu depan masih belum. Minggu depan lagi insya Allah sudah akan terbiasa. Ya, insya Allah akan terbiasa. Nah, jadi harus seperti itu. Mat harus disamakan. Kalau kita baca qasar di mad jaiz munfasil, biasanya alamat mad jaiz munfasil itu adalah hamzahnya itu ada di atas alif atau di bawah alif atau di depan alif. Rata-rata seperti itu. Ya. Kalau mad wajib muttasil itu biasanya hamzahnya itu ada di setelah alif dan nggak ada apa-apa. Jadi alif kemudian hamzah sendiri dia. Ya. Atau setelah huruf mad. Ya. Si a misalnya sin ya baru hamzah sendiri. As-sama alif baru hamzah sendiri. Hah? Beda kalau mad jaiz munfasil itu dia rata-rata di atas alif atau di atas waw atau di atas ya. Ya. Haula itu kan hamzahnya di atas waw. Ya ayyuha di atas alif atau di depan alif. Ya bani Adam. A setelahnya alif. Hamzah baru alif. Nah, biasanya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Itu mad jaiz. Kalau karena kita nggak tahu yang mana satu kalimat, yang mana dua kalimat. Ya, cara tahunya seperti itu dari tulisan. Apalagi kalau apa namanya orang awam nggak tahu bahasa Arab, ya nggak tahu lah apakah satu kalimat atau dua kalimat itu mana mereka tahu. Ya, harus diperhatikan itu. Ada lagi? Kita masuk di babul waqfi wa libtida. Ya, ini sudah selesai. Jadi pembahasan tajwid itu sudah selesai, tinggal prakteknya saja. Nah, kalau babul waqfi wa libtida ini hanya penyempurna saja. Ya. Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah kita belajar tajwid dan baik tajwidnya, maka kita belajar bagaimana cara waqaf, ya. Kemudian di halaman setelahnya itu katakan wa qassamal ulama'u mabahitsal waqfi wal ibtida'i ala qismain. Ya. Satu, ma'rifatu ma yuqafu alaihi wa ma yubtada'u bihi. Kita wakaf di mana? Kita mulai dari mana? Itu pertama pembahasannya. Kemudian pembahasan kedua, ma'rifatu kaifa yuqaf wa kaifa yubtada. Bagaimana cara kita wakaf, bagaimana cara kita mulai. Ya. Karena kita tidak bisa apa namanya ngaji Al-Qur'an satu nafas 30 juz, ada yang bisa? Al-Fatihah aja nggak bisa gitu kan? Ya, jadi perlu kita berhenti, perlu kita mulai dari tempat kita berhenti ataukah sebelum kita berhenti. Nah, itu pembahasannya seperti bagaimana cara berhentinya, ya, bagaimana cara mulainya, di mana kita berhenti, dari mana kita mulai. Itu adalah pembahasan al-waqfu wa libtida. Al-waqfu lughatan khilaful julus atau al-imsak wal kaf, diam atau berdiri. Nah, secara istilah, apa itu istilah? Apa al-waqf secara istilah? Ibaratun an qat'is sauti 'alal kalimah. Jadi berhenti suara kita di sana zamanan yutanaffasu fihi 'adatan. Jadi harus napas. Harus nafas. Kalau waqaf itu harus nafas, ya. Dengan niat biniyat istinafil qiraah. Dengan niat kita akan melanjutkan bacaan kita. Imma bima yalil harfal mauqufi alaih, ya, imma bima yali al harfal mauquf alaih, baik kita lanjut itu langsung ke setelahnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
Nah, kita kan waqaf di sana. Habis itu nafas, habis itu wabil akhirati hum yuqinun, itu kan langsung setelahnya. Au bima qablahu taba'an li naw'il waqf, atau kita ikut sebelumnya. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim. Kita berhenti di sana misalnya, habis itu kita ulang lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kita ulang lagi sama yang sebelumnya. Kemudian itu waqaf. Kalau qat, ya ada perbedaan. Kalau qat itu ibaratun an qat'il qiraati ra'san. Al-qat itu misalnya kalau kita mau berhenti baca aja, udah kayak gitu. Jadi berhenti baca dan itu harus di akhir ke ayat, ya. Akhir ayat misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, habis itu kita ruku, itu namanya qat'. Ya, qat' itu bukan waqf namanya. Kalau waqf itu kita lanjut biniyati istinafil qiraah. Ya. Nah, ada juga sakt. Nah, kalau sakt ibaratun an qat'i sauti zamanan huwa duna zamanil waqfi 'adatan min ghairi tanaffus. Jadi sama seperti waqaf, tetapi kita itu tidak nafas. Kita itu tidak nafas dan lebih pendek temponya. Jadi tidak terlalu lama. Ya, kalla bal rana ala qulubihim gitu. Jadi enggak nafas. Ya, mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Tapi kalau kita mau waqaf di sana enggak apa-apa. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Habis itu udah napas. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Enggak harus kita sak di sana itu. Mentang-mentang kita udah belajar sak, habis itu kita mau saktah semua gitu kan. Ketika ada orang berhenti kita salahin. Enggak. Ya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Habis itu berhenti nafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi baru kita mulai. Enggak apa-apa seperti itu. Enggak apa-apa kita waqaf di sana. Nah, kalau kita wasal baru harus sakt. Ya, kalau kita wasal. Kalau kita waqaf ya sudah nafas. Paham? Ya, karena banyak yang nggak boleh wakaf di sini katanya. Jadi harus sakt. Enggak, boleh kita wakaf dan itu lebih mudah. Ya, itu lebih mudah. Nah, ini empat ini Imam Hafs tempatnya ya. Yang namanya sakt. Makanya wahuwa muqayyadun bis sama'i wan naqli. Ya, jadi sakt itu terikat dengan apa? Dengan periwayatan. Kalau enggak ada riwayatnya, jangan kita sak. Ya kayak tadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia waqaf? Waqaf atau enggak? Hah? Enggak napas dia. Dia sak atau enggak? Ya enggak juga, yang jelas juga. Karena dia sambung terus, nggak berhenti. Kecuali misalnya ada, kadang imam-imam itu agak cepat dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu nggak napas dia. Itu sak mereka di sana. Itu nggak boleh, karena nggak ada periwayatannya. Ya, banyak imam-imam tarawih kayak gitu. Ya, pengen cepat gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, langsung dibuka mulutnya. Padahal itu kan enggak idgham. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ya, harusnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Buka dulu mulutnya baru bilang mim. Maliki yaumiddin. Paham?
Jadi kalau mau nyambung ya nyambung dengan baik, kalau mau putus ya putus dengan baik gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jangan setengah-setengah, nyambung enggak, putus enggak. Ya. Ya, enggak jelas jadinya. Paham nggak? Ini paham-paham, nanti ketika sholat sama aja. Apa gunanya belajar kalau nggak diamalkan kan? Jadi diperhatikan hal-hal yang kecil-kecil gini. Memang nggak ada yang akan negur, kecuali kalau orang yang ahli baru akan negur. Ya, kalau nggak tahu ya sudah. Nah, dibiarkan saja. Karena inti yang paling alim di rumah itu soalnya. Di kampung itu inti lulusan Azhar gitu kan. Jadi harus benar-benar ya. Kemudian walib tidak itu beda al-waqf dan qat' dan sakt. Ya, itu bedanya. Dan sakt itu harus sesuai dengan periwayatan. Di empat tempat itu saja. 4 tempat itu saja. Masih ada 2 ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu juga bisa kita sak di sana, tetapi lebih rendah, lebih temponya itu lebih cepat. Kalau kita menyambung misalnya ma aghna anni maliyah, itu kan kita waqaf. Habis itu halaka anni sultaniyah, itu waqaf ya enggak apa-apa. Nah, kalau kita nyambung ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, boleh 2 kata ulama, boleh idhar, boleh idgham. Jadi kalau idgham udah jelas kan, maliyah halaka anni, maliyah halaka anni. Nah, kalau kita idhar, bagaimana cara idhar? Kita tidak mungkin idhar kata ulama kecuali harus pakai sakt. Maliyah halaka anni. Karena kalau kita izhar tanpa sakt kayak gimana? Bisa enggak? Enggak mungkin bisa. Maliyah halaka anni, enggak ada. Berhenti. Maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi seperti itu. Sama satu lagi ketika kita sambung antara surat At-Taubah dengan surat yang sebelumnya, ya, baik Al-Anfal langsung atau kita baca Al-Fatihah langsung. Ya, misalnya waladdallina bara'atum minallah, itu kan nggak boleh kita bismillah kan, ya. Maka ketika nyambung kita boleh 3 cara katanya. Kita sambung seperti tadi saya baca, boleh juga dengan kita diam. Ya, waqaf biasa. Waladhdallin, kemudian nafas baru bara'atun. Boleh juga sakt. Waladhdallin bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi boleh sakt juga di sana ya. Atau kita menyambung misalnya akhir surat Al-Anfal. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Gak usah nafas. Itu boleh. Boleh juga alimum bara'ah atau alim habis itu nafas bara'ah. Ya, itu boleh juga di sana. Kemudian ibtida, wal ibtida wa hiya tuqsamu idzan thalathatan tamun wa kafin wa hasan. Ya, pembagiannya langsung. Yang pertama al-waqfu tam katanya ya. Yang pertama itu al-waqfu at-tam. Itu dari kata beliau wahya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fattamu fal kafi wa lafdhan famna'an illa ru'usal ay jawiz fal hasan wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu yuqafu muttarran wa yubda qablahu. Ya, apa itu al-waqfu tam? Huwa alladhi yahsunul waqfu alaih wal ibtida' bima ba'dahu. Bagus kita wakaf di sana, bagus juga kita mulai sama kata setelahnya. Ya. Kata Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah fi tahdid itu fattamu
huwallazi yahsunul waqfu alaih wal ibtida' bima ba'dahu. Langsung kita mulai sama kata yang setelahnya. Enggak perlu kita ulang lagi kata sebelumnya. Kenapa? Li'annahu la yata'allaqu bi syai'in mimma ba'dahu. Enggak ada hubungan sama yang setelahnya. Wala ma ba'dahu bi, yang setelahnya juga enggak ada hubungan sama yang sebelumnya. Wadzalika yujadu 'inda tamamil qasas wa inqidha'il kalim, ya. Itu biasanya ada di sana. Kalau sudah habis misalnya satu kisah Nabi Nuh habis, baru pindah kisah Nabi Hud, begitu terus. Wa aktsaru ma yakunu fi ru'usil ay, biasanya itu di akhir ayat. Idh hiya maqati' wa fawasil. Wa qad yaji'u ba'da ayatin wa ayataini wa aktsar. Ya. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada ta'alluq secara lafaz. Walaupun secara makna ada, tapi secara lafaz tidak ada. Ya. Tetapi jauh juga ta'alluqnya. Wa ulaika humul muflihun. Selesai pembahasan tentang orang beriman kan? Tentang muttaqin. Habis itu lanjut ke innal ladzina kafaru. Kan beda pembahasan lagi. Ya, beda pembahasan lagi, maka itu tam namanya. Waqaf tam. Bagus kita waqaf di sana, kita mulai sama setelahnya. Paham ini? Al-waqful kafi. Kalau yang kafi, ya, kenapa dinamakan kafi? Wa 'arrafahu Abu Amrin Ad-Dani biqaulihi wa ammal waqful kafi fa huwa alladhi yahsunul waqfu alaih. Bagus kita waqaf memang di sana, tetapi wal ibtida'u bima ba'dahu aidan. Bagus juga kita mulai sama yang setelahnya, illa annalladzi ba'dahu muta'alliqun bihi. Tetapi ada hubungan yang setelahnya sama sebelumnya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Mufidah enggak jumlahnya? Bisa kita pahami kan? Enggak boleh kita nikahi ibu kita. Habis itu kalau kita mulai misalnya hurrimat alaikum ummahatukum, habis itu kita mulai wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Apa? Banatukum itu diapain? Apa? Enggak ada. Kan? Enggak bagus. Ada hubungannya sama sebelumnya. Ada hubungan sama sebelumnya. Walaupun memang bisa karena kepanjangan. Kadang ada waqaf yang dibolehkan karena kepanjangan. Ada. Ya, enggak bisa kita baca satu ayat itu kayak hurrimat alaikum, itu enggak ada yang bisa baca satu ayat. Atau ayatud dain misalnya. Ya, itu panjang banget. Ya. Misalnya itu ada juga wa ala min qablika mimma razaqnahum yunfiqun wa ala min qablika wa ala hudam mir rabbihim ulaika ala hudam mir rabbihim. Bagus kan? Waqafnya bagus enggak? Sempurna atau enggak maknanya? Sempurna. Tetapi setelahnya wa ulaika humul muflihun. Boleh juga kita mulai dari sana dan bagus. Wa ulaika humul muflihun. Ya, bagus. Wa ulaika humul muflihun. Tetapi kan ulaika itu kemana dia? Sama sebelumnya ada wawu atafnya. Ya. Ini wa yang kafi. Makanya dibilang di akhir hadza kulluhu kalamun mafhum, katanya kan? Ya, walladzi ba'dahu kalamun mustaghnin amma qablahu lafzan. Secara lafaz memang dia tidak butuh sama sebelumnya. Wa in ittasala ma'nan, walaupun maknanya itu masih nyambung. Kalau secara mudahnya katanya al-waqfut tam itu yang tidak ada ta'alluq lafzi atau maknawi katanya ya. Nah, kalau yang kafi ini ta'alluq lafzinya enggak ada tetapi maknawinya ada. Nah, yang al-waqful hasan kebalikannya kafi. Lafzinya yang bukan kebalikannya. Kalau lafzi dia kalau yang kafi itu ta'alluq lafzinya tidak ada tetapi maknawinya masih ada. Kalau yang hasan ta'alluq lafzinya ada, ta'alluq maknawinya juga ada. Pasti ada. Kalau lafzinya ada berarti maknawi pasti ada. Al-waqful hasan katanya, kata Imam Abu Amr Ad-Dani juga, wa ammal waqful hasan fa huwa alladhi yahsunul waqfu alaih wa la yahsunul ibtida' bima ba'dahu. Tiga-tiganya ini bagus kita waqaf. Yang pertama tam itu
bagus wakafnya, mulai sama ayat kata setelahnya itu juga bagus. Kalau al-waqful kafi, wakaf di sana bagus, tetapi kita mulai di sana agak kurang bagus gitu ya. Jadi bagusnya itu kita ulang lagi. Nah, kalau al-waqful hasan, bagus kita wakaf di sana dan sangat tidak bagus kalau kita mulai sama yang setelahnya. Tidak bagus. Seperti apa? Alhamdulillah. Bagus gak maknanya? Bagus kan? Habis itu kita mulai Rabbil Alamin. Apa yang menyebabkan dia Rabbi? Khafd itu dari mana? Nah, itu kan ta'alluq lafzi. Ya, nggak bisa kita mulai dari sana. Beda sama ulaika ala hudam mir rabbihim, kita waqaf. Habis itu kita mulai wa ulaika humul muflihun. Masih bisa. Ya, masih bisa kan mubtada khabar. Tapi kalau ini nggak bisa. Harus kita ulang sama sebelumnya. Walaupun waqaf di sana bagus. Nah, wa dzalika nahwul hamdulillah. Al-waqfu alaihi hasan li'anna al-murada mafhum. Sudah dipahami kan mafhumnya. Wala yahsunu libtida'u bima ba'dahu li'annahu majrur. Wal ibtida'u bil majruri qabih wa yusamma hadha ad-darbu salihan. Nah, ini yang keempat. Ya, yang keempat. Kecuali kalau misalnya waqful hasan ini di akhir kata ya. Di akhir kata fawailul lil musallin, di akhir ayat maksudnya. Fawailul lil musallin, boleh kita waqaf, tetapi jangan berhenti di sana. Habis itu ruku dia kan, dia lagi sholat, dia baca seperti itu. Fawailul lil musallin. Nah, untungnya orang Indonesia nggak paham bahasa Arab. Ya. Orang Mesir juga walaupun dibacain itu ya biasa-biasa aja. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi apa namanya? Tetapi kebanyakan ulama juga mengatakan bahwa disambung saja kalau ayat-ayat yang seperti itu. Ya, kalau ayat-ayat yang seperti itu. Misalnya langsung dia mulai ayat waladallah katanya kan? Wa innahum lakadzibun. Mulai bismillahirrahmanirrahim waladallah katanya. Nah, itu ibtidak qabih banget itu. Ya. Atau misalnya dia di awal juz 25. Awal juz 25 itu kan ilaihi yuraddu ilmus sa'ah kan? Nah, dia baca kan karena di tengah-tengah surat nggak perlu pakai bismillah katanya kan? Akhirnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kemana ilaihi-nya? Ke syaitan. Walaupun memang tidak bermaksud ya seperti itu. Tetapi itu adalah dari perkataan itu sudah tidak bagus, nggak enak didengar. Nggak enak didengar. Maka tidak baik. Ya, Nabi itu ketika mendengar man yuti'illaha wa rasulahu faqad apa katanya ya? Man yuti'illaha wa rasulahu faqad hudiya wa man faqad rasyada katanya, wa man ghawa katanya habis itu. Faqad rasyada wa man ghawa, habis itu berhenti dari sana. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ghawa katanya. Berhenti di sana. Jadi harus ini apa namanya? Harusnya berhenti. Habis itu bi'sal khatibu anta kata Rasulullah. Ngomong tapi nggak jelas. Ya, kalau man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, berhenti. Wa man ghawa apa lanjutannya gitu. Jadi kalau di ini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, disambung biar sempurna maknanya ya. Biar sempurna maknanya, biar nggak dipotong-potong. Kemudian al-waqful qabih ya, al-waqful qabih. Al-qubhu naqidul husn katanya ya. Wa 'arrafahu 'Alamuddin As-Sakhawi biqaulih wa huwa alladhi la yufhamu minhu kalam au yufhamu minhu ghairul murad. Ya, enggak dipahami apa maksudnya, dia waqaf bism. Terus Malik katanya kan apa? Enggak ada. Habis itu Allahir Rahmanir Rahim katanya. Enggak ada itu. Atau yufhamu minhu ghairal murad, seperti apa? Wa qalatil yahud, habis itu dia berhenti. Habis itu Uzairun ibnullah, kayak yang tadi juga. Ya. Wa qalatil yahud.
yadullahi maghlulah. Itu qabih banget itu. Apalagi kalau dia besarkan suaranya itu, aduh, bukan qabih lagi. Ya, akbah itu lagi. Kalau ada lemparin aja orang kayak gitu. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dia berhenti di qalu. Habis itu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Enggak bisa. Innallaha tsalitsu tsalatsah. Dia ulang kayak gitu. Dia baca kayak gitu, innallaha tsalitsu tsalatsah. Nah, itu tidak boleh, qabih itu ya. Nah, kalau dia bermaksud maka dia sudah keluar dari Islam. Atau la ilaha illallah. Dia wakaf di la ilah katanya. Nggak ada Tuhan gitu. Nah, makanya qala Abu Amr Ad-Dani, katanya itu di atas, wa manin qata'a nafasuhu, kalau kebetulan memang nafasnya itu sangat pendek, ala dzalika wajaba alaihi an yarji'a ila ma qablahu, wajib dia ulang sebelumnya, wa yasilal kalama ba'dahu bi ba'd, fa illam yaf'al asima, wa kana dzalika minal khata'il 'azim alladzi law ta'ammadahu muta'ammidun la kharaja bidzalika an dinil Islam. Ya, li ifradihi minal qur'ani ma huwa muta'alliqun bima qablahu aw bima ba'dahu, wa kaunu ifradi dzalika iftira'an 'ala Allah ta'ala wa jahlan bihi. Ketika kita mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, itu kan seakan-akan kita mengatakan bahwa Allah mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, padahal ada kata-kata sebelumnya. Kayak kita cerita lah sekarang, kayak kita cerita Bana bilang begini gitu kan, padahal sebenarnya dia misalnya apa ya? Apa misalnya? Dia muji orang tetapi diputus-putus, akhirnya celaan aja yang diambil gitu. Ya kayak sekarang dipotong-potong video-video gitu kan, dicari gitu video-video zaman Abu Jahal, zaman dulu-dulu gitu videonya, kemudian dipotong-potong dijadikan jadi satu gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Sama juga. Ya, di sini juga nggak boleh kita seperti itu. Makanya perlu kita pelajari wakaf dan ibtida ini ya. Jadi kalau wakaf ya ibtida, dia sebenarnya dua istilah, ada wakaf ada ibtida. Bukan kita sering dipelajari adalah wakaf saja, ibtidanya nggak dipelajari. Akhirnya kita mulai dari mana-mana aja bebas. Enggak. Dari mana kita mulai itu juga penting. Di mana kita wakaf, dari mana kita mulai itu juga sama pentingnya. Makanya ada pembagian juga ibtida qabih, ibtida tam, ibtida hasan, ibtida kafi, itu ada juga pembagiannya. Ya, ada juga pembagiannya. Kemudian selanjutnya beliau katakan apa? Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Ya, wa ma'nal bait annahu laisa fil Qur'ani waqfun wajibun ya'thamul qari'u bitarkihi. Enggak ada yang bersifat syar'i, itu tidak ada sehingga dia berdosa. Wala waqfun haramun ya'thamul qari'u bil waqfi alaihi. Enggak ada juga ketika wakaf ini haram kita wakaf di sini. Fa innal wasla wal waqfa jaizan wa illam tana'a darjul qira'atil mujma'ani wa fi dzalika kharqun lima ajma'a li salafus salih. Darjul qira'ah itu nyambung artinya. Idh lam yahdhur ahadun minhum darjal qira'ah, enggak ada yang melarang kita menyambung bacaan, illa an yakuna lidzalika sababun yastad'i tahrimal waqfi, kecuali kalau ada sabab. Makanya walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairu ma lahu sabab, ya, kecuali ada yang penyebabnya. Ya, ka'an yata'ammadal waqf ala qouli ta'ala wa ma min ilah. Wa ma min ilah, enggak ada Tuhan jadinya kan? Atau dia wakaf inni kafartu, udah bagus kalau kayak gitu, langsung sembelih gitu kan. Wa nahwuhu min ghairi darurah id la yaf'alu dzalika muslimun, ya. Fa in lam yaqsid lam yahrum, dan enggak ada lah yang bermaksud seperti itu. Mungkin dia batuk ya, atau dia lagi ngantuk gitu kan, ya, atau dia lagi bersin, atau macam-macam habis nafasnya, ya.
Wal ahsan an yajtanibal waqfa ala misli dzalika lil iham. Ya. Jadi harus diperhatikan. Memang tidak ada yang wajib, tidak ada yang haram di sini, tetapi keharaman dan kewajiban tergantung dari niatnya, ya. Tergantung daripada niatnya. Kalau maksud, tapi harus dijauhi karena iham akan membuat orang bingung. Masa fawailul lil musallin gitu kan? Jadi enggak ini tidak bagus. Di mushaf itu ada alamatul waqf dan tidak itu. Mim itu alamatul waqfil lazim, ya. La itu alamatul waqfil mamnu'. Jim alamatul waqfil jaiz jawazan mustawiyat tarafain, boleh nyambung boleh tidak. Sala itu al-waslu aula, qala al-waqfu aula. Ta'anuq juga itu kalau kita waqaf di salah satunya maka kita sambung di salah satunya, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi, kemudian hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raib, kemudian fihi hudal lil muttaqin. Nah, boleh seperti itu. Dan boleh juga disambung, enggak apa-apa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya bisa karena dari mana? Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairu ma lahu sabab. Tetapi kalau kita enggak paham makna-makna seperti itu, ya sudah ikut sama kaidah tanda-tanda wakaf yang ada di Al-Qur'an. Jangan sok-sok. Oh, ini maknanya seperti ini, begini, akhirnya salah juga deh. Ya, karena tanda-tanda wakaf itu juga dibuat secara teliti juga oleh para ulama-ulama kita. Al-waqful lazim misalnya, karena yang setelahnya itu agak kurang baik gitu. Ya, agak kurang baik nyambungnya, seperti innama yastajibul ladzina yasma'un, itu kan ada waqaf lazim. Wal mauta yab'atsuhumullah, itu jumlah lain. Nah, kalau kita sambung innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta gitu kan. Jadi mayit itu juga bisa dengar gitu. Bisa bisa istijabah, atau seperti qalu takhadallahu di surat Yasin itu apa katanya? Di akhir wa qalu takhadar rahman walada. Lembaran terakhir surat Yasin apa? Atasnya fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu kan ada waqaf lazim. Fala yahzunka qauluhum, berhenti di sana. Jangan kamu bersedih karena kata-kata mereka wahai Muhammad. Habis itu kata Allah, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami, Allah Maha tahu apa yang mereka ada dalam hatinya atau mereka keluarkan. Nah, itu kan kalau kita sambung fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma, seakan-akan qauluhum itu adalah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Padahal qauluhum itu enggak ada di situ. Perkataan mereka itu yang menghina Allah. Fala yahzunka qauluhum, jangan bersedih karena perkataan orang-orang kafir. Kalau inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun itu Allah sendiri yang ngomong. Ya, bukan perkataan orang kafir inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun itu. Makanya kalau kita sambung itu seakan-akan mengisyaratkan bahwa itu adalah perkataan orang kafir. Makanya dikasih ma tanda waqaf lazim. Berhenti di sana, walaupun memang lazim wajib di sana kita waqaf secara istilahi, secara istilah dalam ilmu waqaf, dan itu bukan secara syar'i. Ya, dia tidak berdosa kecuali kalau dia memang sengaja. Ya, memang sengaja. Paham ini? Ada pertanyaan tentang waqaf ibtida? Kemudian babul maqtu'i wal mausul.
Ya, wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fima qad ata. Mushafil imam itu maksudnya mushafnya Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu, atau mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Utsman ibni Affan. Jadi di sana ada beberapa kalimat yang terpisah, ada beberapa kalimat yang nyambung. Itu juga harus kita ketahui. Kenapa? Karena berefek nanti ketika kita wakafnya seperti apa. Ya, boleh wakaf di sini atau tidak. Nah, itu perlu juga diketahui. Beliau katakan apa? Faqta' bi 10 kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani huda la yusyrik la tusyrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula. Jadi kalimat an sama la, ya, an sama la itu diputus tulisannya. An sendiri kemudian la. Karena ada juga yang nyambung Allah, nggak ada nun. Paham? Nah, di mana yang diputus? Ada 10 yang diputus katanya. Wal mawadhi'ul 'ashrah allati dzakaraha al-musannif, makanya faqta' bi 10 kalimat, 10 putuskan. 1, alla malja'a minallah. Nah, itu wa alla ilaha illahu di surat Hud, alla ma'mal ja'a katanya itu kan. Wa alla ilaha illahu, kemudian alla ta'budu di surat Yasin, kemudian alla ta'budu illallah di surat Hud juga, wa huwa alladzi asyara tsani huda itu kan, wa ta'budu yasina tsani huda, kemudian alla ta'budu illallah innani lakum itu enggak. Dan itu karena itu adalah yang pertama di surat Hud, maka ditulis enggak pakai nun. Ditulis enggak pakai nun, alla ta'budu illallah di surat yang pertama di surat Hud ayat kedua. Kemudian alla yusyrikna billahi syai'an, ya, alla yusyrikna di surat Al-Mumtahanah, alla tusyrik bi syai'a di surat Al-Hajj, yadkhulan alla yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin surat Nun. Kemudian alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kemudian alla yaqulu 'ala Allahi illal haq di surat Al-A'raf. Yang terakhir haqiqun ala alla aqula di surat Al-A'raf juga. Jadi itu 10 kata alla yang mana ditulis terpisah. Selain daripada 10 ini ditulisnya nyambung, hamzah kemudian lam alif. Paham ini? Nah, nanti dilihat lagi. Kemudian inma sekarang ya. Inma birra'di wal maftuh hasil katanya ya. Inma semuanya ittafaqatil masahif ala qat'i in an ma, ya. Fi qouli ta'ala fi surat ar-ra'd wa imma nuriyannaka wa ma siwahu mausul. Selain daripada surat ar-ra'd itu mausul. Kama fi Yunus wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum. Makanya imma birra'di katanya kan? Ya, imma birra'di. Ya. Itu mana? Jadi dia ma'tuf kepada yang sebelumnya. Kan faqta' katanya kan? Faqta' bi 10 kalimatin alla. Imma juga di surat Ar-Ra'd itu iqta'. Maksudnya in kemudian ma. Selain daripada di surat Ar-Ra'd itu disambung. Itu disambung. Yang enggak masuk muqarrar kalau di sini ini ya. 4 juz saja soalnya muqarrarnya. Kemudian kalau yang tadi di surat-surat yang lain itu ada yang masuk itu. Ada surat An-Nisa. Yang Allah juga nggak ada kalau nggak salah. Ya, Al-A'raf nggak sampai juga Al-A'raf kan. Nah sekarang ini baru wa amma, wal maftuh hasil. Ya, wal maftuh hasil ini apa artinya? Anma. Ya. Qala Ibnu Nadhim wa kadzalika ittafaqu ala wasli an al-maftuha bima al-ismi haitsu ja'at amma ishtamalat wa amma yusyrikun amma dza kuntum. Nah, itu semuanya pakai silah disambung, nggak ada nunnya. An sama ma kalau nyambung. Tapi ada amma yang bukan silah ya. Ada amma itu huruf li tafsil, lil fasl namanya. Yang bukan terdiri dari an dan ma. Nah, kalau amma wa amma nuhuqta'u, ya amma nuhuqta'u itu diputuskan. Falamma atau amma nuhu anhu di surat apa? Al-A'raf. Wa fi ghairi hadzal mawdi' takunu mausulah. Selain daripada surat Al-A'raf ya amma nuhu ini wa wallahu bighafilin amma ta'malun itu nyambung semua. Nyambung
semua. Amma qalilin la yusbihuna nadimin, itu juga nyambung semua. Itu makna wa amma nuqta'u. Iqta'u maksudnya pisahkan. Ya, iqta'u. Kemudian mimma birumin wan nisa khulful munafiqin, katanya wattafaqatil masahif ala qat'i min al jarrah min ma al mausulah fi qouli ta'ala mimma malakat aymanukum di surat ar-rum, fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum di surat an-nisa. Nah, itu dipisah. Ya, dipisah. Karena iqta'u katanya kan min ma birumin wan nisa. Nah, kalau di surat al-munafiqin, kalau di surat Al-Munafiqin itu ada khilaf masahif. Ada yang pisah, ada yang tidak. Tetapi warrajih katanya, warrajih qat'u ma an man fi ayatil munafiqin wa alaihi al-amal fil masahif. Alaihi al-amal maksudnya sekarang tulisan mushaf itu pakai qata'. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, katanya itu kan. Nah, kemudian amman assasa fussilatin nisa wa dhibhin. Nah, amman itu semuanya maqtu'. Nah, semuanya maqtu'. Ittafaqatal masahif ala qat'i am an ma al-istifhamiyah fi arba'ati mawadhi'. Amman assasa bunyanahu di surat An-Nisa am, habis itu man, amman ya'ti aminan di surat Fussilat, amman yakunu alaihim wakila di surat An-Nisa, amman khalaqna surat As-Saffat wa huwa ma asyara ila biqaul wa dhibhin. Ya, wa dhibhin itu surat As-Saffat, suratidz dzibh namanya. Suratudz dzibh. Ya, surat As-Saffat itu karena ada cerita tentang penyembelihan Nabi Ismail. Wa huwa ismun li surah akhdan min qouli ta'ala wa fadainahu bidzibhin 'azim. Kemudian wattafaqa kuttabul masahif ala wasli ma adal arba'ah. Selain daripada 4 ini diwasal. Seperti apa? Amman la yahiddi illa ayyuda, amman khalaqas samawat. Ya. Paham? Kemudian haitsuma, ya, wa dzibhin haitsuma. Kalau haitsuma ittafaqatil masahif ala qat'i haitsu an ma fi mawdi'i al-baqarah wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Ini terpisah. Jadi enggak nyambung haitsuma itu. Ya. Walaupun dia dzaraf memang. Haitsuma itu dzaraf, tapi dia dipisah. Nah, ini baru masuk muqarrar kalau ini. Ya, wa haitsuma kuntum. Jadi kayaknya kita kalau nulis juga diputusin lah ya. Enggak kita sambung. Nah, dan memang diputusin wa haitsuma itu semuanya qata', iqta'u. Nah, wa allamil maftuh. Nah, wa allam itu di anu juga. Apa namanya? Di qata' juga. Dzalika allam yakur rabbuka ayahsabu allam yarahu ahad. An sama lam. Paham? Kemudian kasru innama lan'ama, ya, kasru innama lan'ama. Wal maftuh itu kalau annama. Nah, innama dan wa annama. Faqad ittafaqat ala qat'i innal musyaddal maksur al hamzah an ma fi mawdi'in wahid wa huwa qawlu fi suratil an'am innama tad'una la'at. Ya, jadi selainnya itu disambung. Ya. Innama anta munzir misalnya, itu disambung. Ya. Kalau innama tu'aduna la'at itu diputus. Makanya itu namanya lan'am itu kan, kasru innama lan'am. Kalau wal maftuha, nah, yang maftuh annama fi mawdi'ain, katanya di qata' juga. Fil hajj wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Yang kedua di Luqman wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Ya, makanya wal maftuha yad'una ma'a, katanya yad'un itu ada 2. Annama yad'una min dunihi huwal batil surat Luqman, annama yad'una min dunihil batil itu surat apa namanya, kebalik, surat Al-Hajj ada huwanya. Kalau di surat Al-Luqman itu tidak ada huwanya. Nah, itu di qata'. Selainnya berarti apa namanya, disambung. Tetapi di surat Al-Anfal wa khulful anfali wa nahlin waqa'a, katanya di surat Al-Anfal dan surat An-Nahl itu ada khilaf, ada yang baca, ada yang nyambung, ada yang memutuskan. Tetapi tulisannya sekarang itu nyambung dua-duanya. Ya, yang di mushaf sekarang dua-duanya ditulis sebagai sambung. Berarti yang tulis putus itu cuma 2 itu aja, surat Al-Hajj dan surat Luqman. Selainnya an-nama itu ditulis sambung.
Kemudian wa kullama sa'altumuhu. Waqtulif ruddu. Kullama itu semuanya diqata' juga. Ya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa kulli ma sa'altumuh. Nah, waqtulif ruddu, ya kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, itu khilaf. Jadi ada yang nyambung, ada yang tidak, tetapi sekarang sudah ditulis putus. Ya, di mushaf. Waqtulif ruddu. Kemudian kadza qul bi'sama. Ya, kadza qul bi'sama. Bi'sama juga ditulis putus juga. Ya, waradat bi'sa fil Qur'an fi 40 mawdi'an. Ya, tis'atun minha ja'at ba'daha ma. Ya, bi'sama. Kemudian fama kana fi awwalihi lam awil fa rusimat ma mafsula anha bila khilaf. Nahwu wala bi'sa ma syarau bihi. Ya. Kalau ada la sebelumnya atau fa bi'sa ma yashtarun, pasti putus dengan ma. Ya. Kemudian wa dzakara Ibnu Jazir al-mawadhi'a thalathatan ukhra allati lam taqtarin bi'sa fiha bi syai' waqa'at ba'da ma fa dzakara anna ahada mukhtalafun fi qawli ta'ala qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Ya, qul bi'sa ma wal wasla sif khalaftumuni washtarau, katanya kan qul bi'sa ma ya'murukum. Ya, qul bi'sa ma, makanya ada qul itu. Qul bi'sa ma itu yang maksudnya yang di surat Al-Baqarah. Jadi disambung. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Nah, ini muqarrar ini ya, surat Al-Baqarah. Nanti kalau nulis, kalau ada pertanyaan yang ini, tulis sambung gitu ya. Kemudian wa dzakara anna al-mawdi'ain al-akharain ittafaqatil masahif ala waslihima wal wasl sif khalaftumun bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, surat Al-A'raf. Kemudian bi'sa ma ishtarau bihi anfusahum di surat Al-Baqarah, itu juga muqarrar juga. Wal amal fil masahif ala wasli thalathah, tiga-tiganya disambung, walaupun di qul bi'sa ma itu ada khilaf, tetapi sekarang sudah ditulis pakai wasal. Kemudian fima itu iqta'a, katanya putuskan. Di mana uhiya afattu mustahat yablu ma'a thani fa'alna waqa'at rumun kila tanzilu syu'ara wa ghaira dhi sila, katanya. Jadi iqta'an atau silan. Amara biqat'i fi an ma fi 11 mawdi'an asyara ilaiha bi dzikri ba'dihha aw ismi suratiha. Jadi ada 11 yang mana fi ma itu diputuskan di sana, yang lainnya nyambung. Yang pertama qul la ajidu fi ma uhiya, itu makanya uhi itu di yang ini surat Al-An'am. Yang kedua lamassakum fima afattum, nah itu makanya uhi afattum di surat An-Nur. Yang ketiga wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun di surat Al-Anbiya, makanya ishtahat fi mashtahat bisa dipisah. Ar-rabi' walakin liyabluwakum fi ma atakum, surat Al-Maidah. Yablu ma'a, katanya berarti ada dua, liyabluwakum fi ma atakum di surat Al-An'am juga. Ya, yablu ma'a karena ada dua yablu ini. Tsani fa'alna. Nah, tsani fa'alna itu yang keenam. Fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf di surat Al-Baqarah. Itu yang kedua. Ya, itu yang kedua. Wa hiya tsaniyah fil Baqarah wa ilaihi asyara biqaulihi tsani fa'alna. Tapi kalau yang pertama itu diwasal. Ya, fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf itu di wasal, tapi yang kedua itu di qata. Paham? Maka dia bilang tsani fa'alna karena yang pertama itu di wasal. Kemudian yang keenam wa nunsyi'akum fima la ta'lamun fil waqi'ah, makanya waqa'at, katanya kan waqa'at itu surat Al-Waqi'ah. Yang ke-8 min syuraka'a fima razaqnakum, makanya surat Rum. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun fima waqa'at rumin kila tanzilu syu'ara. Ya, tanzil itu kila tanzil itu artinya tanzilul kitab minallahil azizil hakim, itu di surat Az-Zumar. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, dua-duanya. Kemudian asy-syu'ara atutrakuna fima hahuna aminin. Ya, kemudian wa ghaira dzi sila, selain daripada 11 ini sambungkan. Paham? Kemudian fa ainama kan nahlisil, katanya kan. Nah, kalau ainama, ya, beliau katakan apa? Ainama. Wa ainama kutiba mafsulan nahwu ainama kuntum tad'un wa ainama kuntum tusyrikun illa fil Baqarah, katanya, kecuali di surat Al-Baqarah.
Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah wa fin nahl aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair fa innahu kutiba mausulan. Fa aina ma kan nahli sil, katanya kan, fa aina ma kan nahli sil. Kemudian wa mukhtalif fi syu'ara al-ahzabi wan nisa wasif. Nah, di surat ini yang 3 syu'ara, ahzab dan nisa itu ada khilaf. Waqtunifa fi aina ma takunu yudrikumul maut aina ma kuntum ta'budun surat al-syu'ara, aina ma thuqifu di surat al-ahzab. Jadi sebagian mausul, sebagian mafsul, tetapi sekarang sudah jelas itu tulisannya ya, ada yang mausul, ada yang mafsul. Makanya yang paling bawah itu warrajih min hadhihi fi hadhihi thalatha waslu mawdi'i an-nisa wal ahzab ya. Kalau di surat an-nisa dan al-ahzab itu diwasal, kalau waqat asy-syu'ara wa 'alaihi al-amal di surat asy-syu'ara itu diqata'. Kemudian wasil fa illam huda. Wasil fa illam huda. Nah, in lam di surat Hud fa illam yastajibu lakum itu di wasal. Ya. Nah, selain daripada itu pakai nun in lam. Kemudian allan naj'ala najma'a kaila tahzanu ta'sau ala. Nah, allan naj'ala najma'a dulu ya. Allan itu dia wasal. Di mana allan naj'ala lakum mau'ida di surat Al-Kahf, allan najma'a 'idhamah di surat Al-Qiyamah. Nah, selainnya wattafaqat ala qat'i ma siwahuma. Selainnya itu diputus. Paham? Kaila tahzanu. Nah, kalau di kaila tahzanu itu nyambung. Ya, ini semua nyambung. Kaila tahzanu ta'sau ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum katanya itu kan. Ta'sau ala hajjun alaika harajun katanya surat Al-Hajj. Ya, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an itu surat Al-Hajj. Harajun likaila yakuna alaika harajun. Ya. Hajjun alaika harajun. Kemudian waqat'uhum amman yasha'u man tawalla yaumahum ya, amman yasha' amman tawalla. Amman ini dia qata' di mana? Wa yasrifuhu amman yasha' di surat An-Nur, amman tawalla an dzikrina di surat An-Najm. Wa laisa fil Qur'ani ghairuhuma la mafsulan walau mausulan. Jadi cuma 2 aja ini di Al-Qur'an dan semuanya ditulis pisah ya. Kalau yaumahum itu pisah, yaumahum barizun, yaumahum 'alan nari yuftanun itu pisah. Nah, kalau min yaumihimul ladzi yu'adun wa hatta yulaqu yaumahumul ladzi yus'aqun itu disambung. Makanya amman tawalla yaumahum. Jadi yaumahum barizun gitu. Hum itu mubtada'nya. Hum barizun. Kalau hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun itu dia mudhaf ilaih. Ya. Wa ma li hadza, kalau wa ma li hadza walladzina haula tahina fil imami silwa wuhila. Wa ma li hadza, ma li hadzal kitab itu pisah dia. Ini penting juga. Ma li hadzal kitab di surat Al-Kahf. Mal, maka boleh kita waqaf di mal gitu. Boleh kita waqaf di ma, boleh kita waqaf di mal. Kemudian mulai di hadzal kitab itu boleh. Secara ikhtibar. Kemudian ma li hadzal rasul. Kemudian malil ladzina kafaru. Kemudian fama li haula wa ma li hadza wal ladzina haula. Ya. Paham ini? Kemudian wala tahina manas itu parti pisah. Walat kemudian hina manas itu pisah. Makanya tahina fil imami sil wa wuhila. Kemudian wa wazanuhum wa wakaluhum sili kadza minal waha wa ya la tafsili. Ya, wa idza kalu hum awwazanu hum yukhsirun. Itu ditulis sambung karena kalau ditulis pisah ada alifnya, tetapi ini enggak ada alifnya kan? Ya, kalu kemudian hum awwazanu hum yukhsirun. Tetapi di sini ditulis sambung padahal hum yukhsirun itu mubtada dan khabarnya. Ya. Nah, kemudian kadza minal waha wa ya la tafsilina al, kemudian ha dan ya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang terpisah. Semuanya nyambung ya. Ya ayyuha haula misalnya ha antum itu semuanya nyambung tulisannya.
al juga semuanya nyambung. Cukup sampai sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.